Hal pertama yang kulakukan setelah kembali ke masa sebelum kiamat adalah menyuntikkan diriku dengan 2 ton virus zombie. Teman-teman sekamarku mengira aku sudah gila, tapi hanya aku yang tahu bahwa kiamat akan segera datang. 90% manusia akan berubah menjadi monster pemakan manusia, dan mereka yang bertahan hidup akan membangkitkan berbagai bakat. Bahkan dewa-dewa yang menguasai aturan alam semesta turun ke bumi. Tapi para dewa tidak bisa ikut campur dalam ujian ini. Jadi, dengan dalih perlindungan, mereka memanfaatkan manusia untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi aku tidak hanya menolak untuk mendekati para dewa ini. Aku juga ingin membalas dendam pada Dewi Kegelapan, Linros. Di kehidupan sebelumnya, aku susah payah bergabung dengan pasukan Linros. Aku bahkan dengan tekun menyelesaikan ribuan misi. Tapi hanya karena satu misi gagal, aku dibunuh tanpa ampun. Semua ini karena aku adalah manusia kelas bawah. Sebelum mati, aku sangat tidak rela. Aku bersumpah jika aku bisa hidup kembali, aku akan membuatnya menderita setiap hari. Yang tak kusangka, jam pasir yang kutemukan saat ujian sebenarnya memutar kembali waktu ke sebelum kiamat terjadi. Sekarang, 10 hari lagi sampai ujian dimulai. Mengingat penghinaan Linros padaku, aku bersumpah, di kehidupan ini, aku harus cukup kuat untuk menginjak-injaknya. Bakat yang kubangkitkan di kehidupan sebelumnya adalah bakat kelas S sampah, resistensi virus. Sekarang aku harus meningkatkan level bakatku. Untuk itu, aku harus mengaktifkan bakat dalam tubuhku dengan virus sebelum kiamat terjadi. Jadi, setelah menyamar, aku pergi ke rumah sakit. Benar saja, sudah ada orang yang terinfeksi virus zombie di rumah sakit. Dokter belum mendiagnosis gejalanya, tapi aku sangat yakin, pria di depanku telah bermutasi menjadi zombie. Aku segera mengeluarkan jarum suntik besar dan menusuk lengannya. Aku mengambil 1 tabung virus zombie dari tubuhnya. Aku kembali ke asrama dan melihat tidak ada orang di sana. Ini kesempatan bagus, tapi aku sedikit ragu. Jika metode aktivasi ini salah, aku mungkin akan mati atau berubah menjadi zombie di tempat. Tapi mengingat penghinaan Linros di kehidupan sebelumnya, tanpa ragu aku menusukkan jarum suntik ke pembuluh darahku. Karena ini adalah kesempatan terakhirku. Virus itu bereaksi lebih cepat dari yang kukira. Aku segera pingsan karena rasa sakit yang hebat. Tak disangka aku memimpikannya Linros. Berhentilah melawan dan serahkan dirimu pada kegelapan. Menghadapi undangannya yang tulus, aku langsung menolak. Di kehidupan ini, aku harus menaklukkanmu. Keesokan paginya, teman sekamarku yang begadang di warnet baru saja kembali, dan melihatku meringis kesakitan. Ketiga teman sekamarku langsung ketakutan. Aku berjalan menuju teman sekamarku seperti zombie, sampai seseorang memanggil namaku, Chen Bai. Aku langsung tersadar dari kondisi zombiku. Aku segera berlari ke kamar mandi, dan melihat diriku di cermin. Benar dugaanku, bakatku benar-benar naik level, tapi aku belum tahu level bakat apa yang kubangkitkan kali ini. Saat itu juga, suara kehendak alam semesta terdengar di kepalaku. Ternyata aku terpilih sebagai perintis dan mendapatkan gelar perintis. Dan menjadi orang pertama yang membangkitkan bakat. 10% bisa membangkitkan panel atribut lebih awal. Meningkatkan semua atribut sebesar 5% dan perolehan EXP sebesar 10%. Aku dengan bersemangat membuka panel bakat. Tak disangka, bakat yang kubangun di kehidupan ini adalah Raja Virus level 555, di mana virus adalah kemampuan terkuat. Mampu menyerap, memanfaatkan, memodifikasi, mengendalikan, bahkan menciptakan virus. Sayangnya, saat ini aku hanya memiliki kemampuan menyerap virus. Jangkauan penyerapannya juga kecil, dan membutuhkan banyak virus untuk meningkatkan kemampuan. Rumah sakit tentu saja adalah tempat terbaik bagiku untuk mendapatkan virus. Sesampainya di gerbang rumah sakit, kulihat sekelompok orang berlarian keluar seperti orang gila. Sementara aku berdiri diam saja. Zombie, lari, kiamat sudah tiba. Tak disangka wabah zombie menyebar begitu cepat. Aku tiba-tiba teringat 3 kejadian aneh yang terjadi di Jiangcheng sebelum ujian. Jika tebakanku benar, ini pasti salah satu rumah sakit yang diisolasi. Melihat situasi ini, aku sangat bersemangat. Zombie sebanyak ini pasti bisa memberiku banyak peningkatan. Dalam sekejap mata, aku dengan mudah mengalahkan seekor zombie, dan menyerap virusnya, mendapatkan 1 poin virus yang bisa digunakan untuk memperkuat kemampuan. Selanjutnya adalah waktu berburuku. Kalian semua tak akan bisa lari. Di sisi lain, di toilet rumah sakit, seorang pria berambut pirang bersembunyi di balik pintu dengan wajah ketakutan. Zombie di luar terus menggedor pintu. Dia menyadari cepat atau lambat dia akan mati. Saat ini, ada seorang perawat wanita yang telah ia taksir selama 2,5 tahun di sisinya. Pikiran jahat pun muncul di benaknya. Aku sudah mengejarmu begitu lama, tapi kau tak pernah mau menerimanya. Sebelum mati, lebih baik ku senangkan diriku dulu. Bajingan, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, zombie di luar mendobrak pintu. Liu Feng, si pengecut yang takut mati, menarik tangan perawat wanita itu, dan mendorongnya ke arah zombie. Dia sendiri memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat dari jendela lantai 4.
Namun, zombie itu berbalik dan menggigitnya. Tanpa diduga, Liu Feng terjebak di jendela. Sementara zombie itu jatuh ke lantai bawah. Tak lama kemudian, aku telah membersihkan semua zombie di lantai itu. Saat sampai di lantai 4, kulihat seorang perawat wanita tergeletak di lantai. Sepertinya ia baru saja digigit zombie. Mungkin masih bisa diselamatkan. Mempertimbangkan tentara akan segera datang untuk mengisolasi tempat ini. Aku sangat membutuhkan seseorang yang familiar dengan rumah sakit untuk membimbingku. Jadi, aku menggunakan penyerapan virus pada perawat wanita itu. Mencoba untuk melihat apakah aku bisa mencegahnya berubah menjadi zombie. Tak disangka, berhasil. Perawat wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Dan kembali normal. Dia segera berterima kasih padaku. Ternyata dia tidak sepenuhnya pingsan. Dan masih ingat apa yang terjadi. Aku tak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal padanya. Jadi, aku memintanya untuk segera membawaku ke tempat di rumah sakit yang paling banyak virusnya. Dengan cepat, perawat itu membawaku ke laboratorium. Aku menuangkan semua virus ke dalam satu wadah. Lalu mengulurkan tanganku dan dengan rakus menyerapnya ke dalam tubuhku. Poin virus yang kudapatkan pun semakin banyak. Dalam waktu singkat, semuanya terserap habis. Selanjutnya adalah langkah yang paling krusial. Memperkuat virus zombie. Dan virus zombie dapat berevolusi ke dalam 4 arah. Virus Cordyceps, virus Blacklight, virus Progenitor, virus T. Generasi meningkat 200%. Selamat. Kamu mendapatkan penyakit cahaya hitam yang meningkatkan semua atribut sebesar 10. Kemampuan generasi meningkat 200%. Selamat. Kamu mendapatkan peningkatan kemampuan generasi cahaya hitam sebesar 200%. Dan juga memiliki kemampuan inti evolusi melahap. Ini jelas yang paling cocok untukku. Tiba-tiba, perawat itu menunjuk ke depan dengan ketakutan. Ternyata ada zombie yang menyerang. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah menerjang ke depan dan mencekik leher zombie itu. Kecepatanku jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mengangkat zombie seberat 75 kg terasa mudah. Pas sekali untuk menguji kemampuan melahapku. Segera setelah itu, zombie itu dilahap habis olehku dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dengan tentakel hitam kembali ke tubuhku, aku langsung merasa staminaku pulih. Melihat kejadian ini, perawat itu berkeringat dingin karena terkejut. Kamu tadi, aku tidak berniat menjelaskan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berterima kasih karena aku telah menyelamatkannya. Dia juga berkata akan merahasiakan ini. Melihatnya begitu pengertian, aku mengulurkan tangan untuk menyapanya. Halo, namaku Chen Bai. Dan perawat itu bernama Susin. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan dari dalam rumah sakit. Sepertinya tentara telah memblokade tempat ini dan sedang membersihkan zombie. Untuk menghindari karantina, aku menarik Susin untuk pergi dari atap. Tanpa diduga, seekor zombie mutan muncul dari atas. Aku bahkan tercakar olehnya. Ia melompat turun dan menghalangi jalan kami. Susin terlihat sangat ketakutan. Saat ia mengaum, aku malah tertawa gembira. Zombie mutan ini adalah harta karun. Jika aku menyerapnya, pasti akan memperkuat virus cahaya hitamku. Zombie mutan itu menyerangku lebih dulu. Aku melompat dari tanah dan menghindari serangannya. Lalu aku menendang punggungnya dengan keras. Tapi itu tidak mempengaruhinya. Malangnya, ia berbalik dengan cepat dan memukulku. Aku memanfaatkan kesempatan untuk menyerap virus dari 2 zombie di sekitar. Sepertinya zombie mutan di depanku memiliki kualitas yang setara denganku. Setelah memulihkan sedikit staminaku, aku mengumpulkan kekuatanku dan meninju perut zombie mutan yang menyerang. Tapi tubuhnya terlalu keras. Pukulanku yang sekuat tenaga hanya meninggalkan bekas luka kecil. Tanpa disangka, itu membuatnya benar-benar marah. Matanya menjadi semakin merah. Aku tahu kalau terus begini tidak ada gunanya. Saat aku berpikir, Susin tiba-tiba memecahkan kaca dan mengambil kapak pemadam kebakaran lalu melemparkannya padaku. Chen Bai, tangkap. Saat itu, zombie mutan itu menyerangku. Aku melompat mundur untuk menghindari serangannya dan berhasil menangkap kapak pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah saatnya untuk pertarungan cepat. Aku mulai dengan menebasnya. Melihat ada luka yang jelas, aku meningkatkan kecepatan dan frekuensi tebasanku. Aku terus menebas zombie mutan itu. Akhirnya, aku berniat memberinya serangan terakhir. Tanpa disangka, ia malah menerjangku. Kali ini, tebasanku mengenai lehernya. Ternyata dia masih hidup, tidak menghabisinya saat sekarat. Lupa akan bahaya yang mengancam. Saat aku hendak menebasnya lagi, zombie mutan itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan penuh dan mencengkramku ke dinding. Benar-benar mengejutkanku. Melihat itu, Susin khawatir dan cemas. Dia bahkan ingin mengambil kapak pemadam kebakaran untuk membantuku. Sebaliknya, aku malah menjadi bersemangat, karena zombie mutan itu hendak merobek perutku. Saat ia menyadari ada yang tidak beres, sudah terlambat. Banyak tentakel hitam menyebar dari perutku. Dengan cepat, tentakel itu melilit erat kedua tangannya, lalu membungkus seluruh tubuhnya dan mulai berevolusi serta melahapnya.
Melihat ekspresi ketakutannya, aku tersenyum. Baru takut sekarang, sayang sekali. Sudah terlambat. Setelah zombie mutan itu kulahap sepenuhnya, Susin yang berada di sampingku akhirnya bisa bernapas lega. Dan aku berevolusi, mendapatkan kemampuan cakar tulang. Sepertinya pilihanku untuk mengikuti jalur virus Blacklight memang tepat. Tiba-tiba, sekelompok tentara sudah ada di belakang kami. Kalian manusia, angkat tangan kalian. Aku mendengar hitungan. Jika kalian tidak bicara, kami akan menembak. Begitu mereka selesai bicara, aku menggendong Susin ala bridal style. Bersiap untuk pergi dari sana. Dengan perintah dari kapten, peluru tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah kami. Aku berlari ke atap, dengan Susin menunjukkan jalan. Meskipun tertembak beberapa kali, aku tidak khawatir, karena aku punya kemampuan penyembuhan yang kuat. Tak lama kemudian, kami sampai di atap. Setelah bertanya di mana rumah Susin, tanpa basa-basi aku menggendongnya pulang. Begitu masuk kamar, dia berbaik hati ingin merawat lukaku. Meskipun kukatakan lukaku akan segera sembuh, dan pelurunya juga tidak ada di dalam, dia tetap bersikeras memeriksaku. Otot perutku yang berjumlah 9, membuat Susin tersipu malu. Terlihat masih ada luka kecil di perutku. Aku bercanda, kalau aku memakanmu, aku akan langsung sembuh. Bagaimana, siap mengorbankan diri? Kau tidak akan memakanku. Kalau mau makan, pasti sudah dari tadi. Detik berikutnya, aku langsung mendekatinya. Tadi tidak makan karena suasananya tidak tepat. Sekarang suasananya pas. Susin tentu mengerti maksudku. Mandi dulu biar lebih enak. Anggap saja sebagai balas budi karena telah menyelamatkanku. Tanpa terasa, hari sudah berganti. Saat aku keluar untuk membeli sarapan, aku teringat 3 kejadian aneh sebelum uji coba Jiangcheng. Rumah sakit yang diblokir sudah ketemu. Selanjutnya, ada ledakan besar di pinggiran kota, dan tempat pembantaian monster. Sayang sekali, informasinya terlalu sedikit. Saat itu, aku mendapat telepon dari Susin. Ternyata ada 2 orang datang ke rumahnya untuk menemuiku. Katanya, Song Ziqiong ingin bertemu denganku. Perlu diketahui, Song Ziqiong adalah Ratu Jiangcheng. Kau menjawabnya tidak, dan putrinya, Song Ge, adalah teman sekelasku yang sombong. Bagaimana? Sepertinya karena aku tidak membalas pesannya. Karena Song Ziqiong bisa menemukan rumah Susin, pasti dia tahu sesuatu. Sudah waktunya aku menemuinya. Song Ziqiong bukan hanya orang terkaya di Jiangcheng, tapi juga sosok teratas di dunia hitam maupun putih. Setelah kiamat datang, dia membangkitkan bakat tingkat A, dan membentuk kekuatannya sendiri untuk menyatukan Jiangcheng. Dia benar-benar Ratu Jiangcheng, dan di kehidupan sebelumnya, aku hanya bisa memandangnya. Tapi sekarang aku selangkah lebih maju. Aku harus menaklukkannya dan menjadikannya milikku. Tak lama kemudian, aku bertemu Song Ziqiong bersama anak buahku. Aku langsung ke intinya, dan bertanya apa tujuannya mencariku. Song Ziqiong mendekat dan menarik bajuku. Ternyata dia ingin tahu, apa daya tarik pria yang membuat putrinya, Xiao Ge, tertarik. Namun, aku langsung tahu itu bukan tujuan sebenarnya. Dia pun berhenti berbasa-basi, dan langsung memintaku untuk menjadi miliknya. Jika aku benar-benar menyukai Bingge, aku bisa menjadi menantunya. Mendengar itu, aku bilang alasan itu tidak cukup untuk membuatku bergabung. Dia menoleh dan tersenyum. Setelah melihat aksi heroik Chen di rumah sakit, siapapun pasti tertarik padanya. Mendengar kata rumah sakit, hatiku berdebar. CCTV dan listrik rumah sakit sudah kuhancurkan. Bagaimana kau tahu dan begitu cepat menemukanku? Ternyata anak buah Song Ziqiong dapat dengan mudah memulihkan rekaman CCTV. Dan kebetulan ada orangnya di rumah sakit. Mereka merekam videoku saat bertarung. Song Ziqiong juga menemukan rekan kerja pria Susin, Liu Feng, dari para penyintas yang dikarantina. Setelah dia berkata begitu, aku tertegun. Aku ingat tadi malam Susin bilang, Liu Feng hampir memaksanya di toilet, dan mendorongnya ke arah zombie. Karena itu, Susin sangat membenci bajingan itu. Sebagai wanita pertamaku, sudah sepantasnya aku membalaskan dendamnya. Tapi ketika aku bertanya di mana Liu Feng, Song Ziqiong bilang dia akan memberitahuku jika aku menjadi miliknya. Mendengar itu, aku tersenyum. Bibi Song, kau meremehkanku. Kekuatanku di luar bayanganmu. Kaulah yang seharusnya menjadi milikku. Setelah mengatakan itu, aku langsung menggunakan keahlian baruku, cakar tulang. Song Ziqiong tampak terkejut. Ini mutasi virus zombie, anak buah di sampingnya segera melindunginya. Kau salah, hanya jika kau menjadi milikku, baru akan kukatakan apa ini. Song Ziqiong mencibir, cakar ini saja tidak cukup untuk menaklukkanku. Lagi pula kau sudah punya perawat muda yang cantik. Kenapa masih tertarik padaku? Tante tua ini, aku langsung maju dan membelai wajahnya. Siapa yang tidak akan tertarik? Dan kau juga bisa banyak membantuku sebelum kiamat datang. Zombie yang kutemukan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Akhirnya, Song Ziqiong tergerak oleh kata-kataku. Karena aku tahu lebih banyak darinya. Tapi untuk saat ini dia hanya mau bekerja sama.
untuk menukar informasiku. Sepertinya menaklukkan Ratu Jiangcheng tidak mudah. Dia tiba-tiba mendekat ke telingaku. Sebenarnya aku sangat menantikan pria yang bisa menaklukkanku. Jadi, Chen Bai, kau harus berusaha lebih keras. Saat itu juga, beberapa tembakan di kejauhan memecah suasana di antara kami. Ternyata itu berasal dari gudang pendingin. Tadi malam, Komandan Huang dari distrik militer Jiangcheng dan Song Ziqiong dari biro negosiasi menyita sebagian gudang pendingin untuk menyimpan mayat hidup. Tapi mayat hidup yang terkunci di dalam hampir tidak bergerak. Kenapa mereka masih menembak? Mendengar ini, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Karena mayat hidup di lingkungan ekstrim akan meningkatkan kemungkinan bermutasi. Dan ini pasti ledakan besar di pinggiran kota. Salah satu dari 3 kejadian aneh di Jiangcheng. Memikirkan hal itu, aku segera mengajak Song Ziqiong untuk melihatnya. Bagus, entah mutasi mayat hidup seperti apa kali ini. Di tempat lain, seekor mayat hidup raksasa keluar dari gudang pendingin. Senjata api biasa tidak mempan sama sekali. Melihat situasinya gawat, Komandan Zhao panik dan meminta bantuan. Saat itu, Song Ziqiong datang dan menyuruh anak buahnya berhenti menembak dan mundur. Komandan Zhao tampak bingung. Artinya, kalian tidak bisa melukai monster itu. Tidak perlu mengorbankan diri dengan sia-sia, karena orangku akan mengurus monster itu. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di atas Luli. Detik berikutnya, aku berhasil menahannya, dan menyelamatkan nyawa Luli. Tapi cakaran itu hampir membuat tanganku copot. Tidak kusangka monster itu sudah sebesar ini. Sepertinya aku tidak bisa melawannya secara langsung. Jadi, dengan kelincahan tubuhku, aku terus bergerak di sekitar monster itu, dan mencakarnya berkali-kali. Karena pusing akibat cakaranku, ia malah meninju gudang pendingin. Melihat itu, Komandan Zhao sangat terkejut. Kau memelihara monster, tapi Song Ziqiong mengatakan itu manusia. Dia rekan kerjaku. Sementara itu, aku melihat monster itu ingin melahap daging sapi di bawahnya untuk memulihkan tenaga. Tapi aku mendahuluinya. Ia marah dan langsung memukulku. Dengan suara gemuruh, aku melompat keluar. Daging sapi yang kulahap membuat virus Blacklight-ku berevolusi lagi. Kekuatan dan daya tahan sedikit meningkat. Tidak hanya staminaku pulih, tapi aku juga naik level. Melihat monster itu masih mencari daging sapi di reruntuhan, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan cakar tulang dari belakang dan mencakar kepalanya hingga jatuh. Secepat kilat, monster itu kesakitan, dan mencoba menangkapku dengan kedua tangannya. Melihat itu, aku tersenyum. Datanglah, aku segera melepaskan tentakel Blacklight dan menjerat tubuhnya, lalu mulai berevolusi dan melahapnya. Melihat ini, Komandan Zhao yakin aku bukan manusia, dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi kedua monster itu. Saat ia meminta izin untuk meluncurkan rudal dan hendak melaporkan koordinatnya, Song Ziqiong tiba-tiba menyela. Komandan Zhao, tenanglah, jangan gegabah. Dia sudah membantu kita, kalau tidak, kita semua akan celaka. Tak lama kemudian, aku berhasil melahap monster itu sepenuhnya. Namun, tentara sudah mengepungku dan bersiaga penuh. Kami berdua sudah sepakat, selama aku tidak menyerang manusia, Komandan Zhao tidak akan memerintahkan untuk menembak. Saat itu, sistem memberitahuku bahwa aku mendapatkan 500 poin virus. Dan membuka kemampuan baru, injeksi virus. Kemampuanku meningkat drastis. Semua kemampuan virus Blacklight meningkat pesat. Aku juga mendapatkan bentuk kekuatan baru. Rasanya ingin segera mencoba kekuatan ini pada zombie. Panen terbesar hari ini adalah inti Meat Mountain ini. Material langka ini bisa digunakan untuk membuat peralatan. Bisa juga digunakan untuk membangun tembok daging dan darah yang terus tumbuh. Saat aku berpikir untuk memberinya makan, agar tumbuh menjadi Meat Mountain lain, Song Ziqiong berjalan mendekatiku dari belakang. Dia memperkenalkanku pada Luli, wanita cantik yang baru saja kuselamatkan. Sebagai reporter Wang Hong terkenal di Jiangcheng, tentu saja aku mengenalnya. Jika aku tidak salah, kamu yang merekamku diam-diam di rumah sakit, kan? Ya, itu aku. Terima kasih telah menyelamatkanku 2 kali. Saat aku meminta Luli menyimpan rekaman pertarunganku dengan Meat Mountain, Komandan Zhao menatapku dengan serius. Komandan Huang ingin kamu menjelaskan situasinya kepada militer. Setelah mendengar itu, wajahku langsung muram. Karena Huang Xingqiu, bajingan itu, di kehidupan sebelumnya, dia memanfaatkan para Awaken yang lemah, memperlakukan mereka seperti binatang, memarahi dan menghina mereka. Sayangnya, aku adalah salah satunya. Setiap hari bertarung mati-matian tapi bahkan tidak bisa makan kenyang. Yang lebih lucunya lagi, siapapun yang mencoba pergi akan dituduh berkhianat. Memaksaku untuk akhirnya meninggalkan Jiangcheng. Jadi aku bertanya pada Song Ziqiong, Bos Song, apa aku harus melapor kepada mereka? Dia bilang tentu saja tidak. Dia akan mengurusnya. Tanpa diduga, Komandan Zhao mencoba memanipulasi kami. Mengatakan bahwa ini adalah kewajiban setiap warga negara Longguo. Kewajiban apanya? Jangan basa-basi denganku. Suruh Huang Xingqiu sendiri yang menemuiku. Perlu diingat, posisi Song Ziqiong di Jiangcheng
bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh komandan kecil sepertinya. Komandan Zhao tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, bawahannya melaporkan, ada orang yang dikarantina membuat keributan. Aku langsung bertanya apakah ada orang bernama Liu Feng. Bawahannya bilang dialah yang paling ribut. 30 detik kemudian, Liu Feng dibawa masuk. Si bodoh ini mengira ayahnya, wakil direktur rumah sakit, telah menggunakan koneksinya. Aku berjalan ke arahnya dan menepuk pundaknya. Sebenarnya menyuntikkan virus zombie ke tubuhnya. Aku yang memintamu dibawa kemari. Tadi malam Susin bilang di ranjang ingin kau mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Aku cepat mundur, dan memberitahu semua orang bahwa Liu Feng akan segera berubah menjadi zombie. Si bodoh ini langsung menyerbuku. Dia tidak tahu virus itu telah sepenuhnya menyebar di tubuhnya. Detik berikutnya, Liu Feng berubah menjadi zombie, dan aku sudah menyiapkan palu godam untuknya. Satu pukulan mengirimnya menemui nenek moyangnya. Kekuatannya lebih besar dari yang kukira. Komandan Zhao berseru aku adalah seorang manusia super. Bos Song, penampilanmu lumayan. Aku bisa memberimu beberapa informasi. Mendengar itu, dia segera merangkul lenganku. Apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkanmu sekarang? Aku tersenyum. Tergantung penampilanmu selanjutnya. Setelah naik ke mobil mewah Song Ziqiong, dia mengundangku makan malam di rumahnya. Aku memintanya untuk tidak menggangguku sampai kami tiba di rumah. Karena aku belum melihat hadiah dari Rosan yang baru saja kukalahkan. Ternyata 2 buku skill, paus darah dan pertumbuhan otot. Meskipun tidak berguna bagiku, tapi di awal cobaan, nilai mereka sangat tinggi, dan sudah waktunya bagiku untuk membangun kekuatanku sendiri. Kebetulan membunuh Rosan memberi 6 koin emas. Cukup untuk membuat grup obrolan. Aku bisa menggunakan grup ini untuk mengumpulkan para pelopor yang telah membangkitkan bakat mereka lebih awal, sepertiku. Membantu mereka membangun fondasi sebelum cobaan, dan membangun hubungan yang baik. Dengan keberhasilan pembuatan grup obrolan 001, aku akan membangun kembali kota Kaisar Putih milikku, dan aku akan membuat Hernilos menjadi anjing paling hina di kakiku. Setelah tiba di villa besar Song Ziqiong, aku memberitahunya beberapa informasi penting tentang datangnya kiamat. Aku yakin ini cukup bagimu untuk menghadapinya, dan mengambil keuntungan. Tapi Song Ziqiong merasa itu tidak cukup. Dengan wajah serius, dia ingin menjadi milikku. Pertama, memiliki kemampuan. Kedua, benar-benar setia. Song Ziqiong yakin kesetiaannya tidak diragukan lagi. Sedangkan untuk kemampuan, dia pasti memenuhi syarat. Lagi pula, uang, status, dan kekuasaan. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh Jiangcheng. Tapi aku mengatakan padanya dengan nada mengejek. Setelah kiamat datang, semuanya akan baru. Semua yang kau miliki sekarang akan lenyap. Ratu Jiangcheng dan putri kesayangannya akan menjadi barang lelang untuk kesenangan orang lain. Song Ziqiong berkeringat dingin setelah mendengarnya. Lalu apa bedanya menjadi milikmu dengan menjadi milik orang lain? Panggung untuk menunjukkan kemampuanmu, dan tuan yang tidak akan membatasimu. Karena aku akan selalu lebih kuat darimu. Begitu selesai bicara, Song Ziqiong langsung setuju. Berlutut dengan satu kaki dan menyatakan kesetiaannya padaku. Melihat mantan Ratu Jiangcheng tunduk padaku, hatiku sangat gembira. Tidak sabar untuk merasakan pesonanya. Tak lama kemudian, putri Song Ziqiong menelepon. Ternyata dia bertanya ada apa ibunya menyuruhnya pulang. Ini aku, Chen Bai. Song Ge terkejut setelah mendengarnya. Bagaimana mungkin telepon ibuku ada padamu? Aku menjawab, ibumu sedang makan. Dia tidak bisa bicara. Kita bicarakan ini nanti saat kau pulang. Song Ge mulai mengeluh karena aku tidak membalas banyak pesannya. Dia menyuruhku menunggu dengan patuh di rumah. Aku menutup telepon dengan tidak sabar. Membuatnya bersumpah dalam hati, cepat atau lambat, aku akan membuatmu takluk di kakiku. Saat itu, Song Ziqiong yang baru saja selesai makan berhenti. Dia berharap aku juga bisa melindungi putrinya. Aku tersenyum. Jika kau cukup berusaha, aku bisa menjamin dia tidak akan menjadi mayat hidup setelah kiamat. Song Ziqiong tampak puas mendengarnya. Terima kasih, Tuan. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah gudang rahasia di pinggiran kota. Song Ge, yang berada di dalam mobil, tampak kesal setelah mendengar perkataan ibunya. Dia yakin ibunya telah ditipu olehku. Bagaimana mungkin dia percaya hal yang tidak masuk akal seperti itu? Song Ziqiong sudah menduga putrinya akan berpikir seperti itu. Dengan wajah serius, dia berkata, jangan bicara setelah keluar dari mobil. Lihat saja, Suanger bilang dia sudah mencari ke seluruh tempat yang digosipkan ada mayat hidup. Akhirnya dia menemukan tempat ini. Dulunya, tempat ini adalah kasino bawah tanah. Diperkirakan ada 160 mayat hidup di dalamnya. Sepertinya inilah lokasi kejadian aneh ketiga di Jiangcheng. Rumah jagal mayat hidup. Hanya saja aku tidak tahu siapa pelopor yang melakukan ini. Saat pintu terbuka, segerombolan mayat hidup meraung dan berhamburan keluar. Mereka semua menyerbu ke arahku. Tapi aku berdiri diam tak bergerak. Saat mayat hidup sudah sangat dekat denganku, aku menghabisinya dengan sekali tendang. Susin merekam video pertarungan yang menegangkan itu untukku.
Tapi Songge menutup mulutnya dengan tangan, merasa mual. Tak lama kemudian, semua mayat hidup telah dibersihkan olehku. Aku juga menyerap virus dari tubuh mereka. Mendapatkan gelar, sistem memberitahu bahwa 300 mayat hidup telah dibunuh. Mendapatkan gelar pemburu mayat hidup. Semua atribut dan damage terhadap mayat hidup meningkat 5%. Dan aku telah mengumpulkan 500 sampel virus mayat hidup. Bisa menggunakan poin virus untuk menukar formula serum. Ini barang bagus. Bahkan mereka yang telah membangkitkan bakat pun akan terganggu oleh virus mayat hidup. Dengan serum, kita bisa kebal sepenuhnya terhadap virus mayat hidup. Lalu aku menyuruh semua orang masuk. Aku ingin melatih kemampuan mereka dalam membunuh mayat hidup. Membunuh mayat hidup dengan senjata dingin akan sangat mengurangi kemungkinan berubah menjadi monster saat cobaan datang. Jika bisa membunuh mayat hidup dengan tangan kosong tanpa terluka, maka pasti tidak akan berubah menjadi monster. Lalu aku membawa seekor mayat hidup. Siapa yang mau duluan? Tak disangka, Suanger, bawahan Song Ziqiong, yang menawarkan diri. Saat aku melepaskannya, mayat hidup itu menerjangnya. Detik berikutnya, Suanger menggunakan bantingan, membantingnya keras ke tanah. Mayat hidup itu dengan mudah terbunuh. Aku merasa cukup puas melihatnya. Dia bisa menjadi bawahan yang baik di masa depan. Selanjutnya giliran Song Ziqiong. Dia menggunakan tongkat baseball untuk memukul mayat hidup itu. Akhirnya, setelah lebih dari 10 pukulan, dia berhasil. Di mataku, dia hanya cukup lulus. Tapi jika mayat hidupnya banyak, akan jadi masalah. Sedangkan Susin, karena tenaganya terlalu kecil, dia ditindih oleh mayat hidup. Untungnya, dengan pengetahuannya tentang anatomi tubuh manusia, dia berhasil membalikkan keadaan. Cukup lumayan. Sebaliknya, Songge yang terakhir maju. Dengan wajah ketakutan, malah sampai mengompol ketakutan. Meskipun Song Ziqiong berusaha membujuknya, dia tetap tidak berani maju. Melihat ini, aku agak kecewa. Aku segera memanggil Song Ziqiong, memintanya untuk menyelidiki di mana mayat hidup di Jiangcheng berkumpul. Dia tampak khawatir melihat putrinya. Bagaimana dengan Songge? Terlalu lemah. Kau latih dia perlahan-lahan saja. Tapi kami tidak punya kemampuan sepertimu untuk menghilangkan virus. Begitu dia selesai bicara, aku langsung memberinya formula serum. Song Ziqiong tampak terkejut melihatnya. Tapi langkah-langkahnya sangat rumit. Lalu aku memberitahunya bahwa dia bisa meletakkan bahan-bahannya di atas formula dan serum akan dibuat secara otomatis. Inilah yang membuat formula ramuan begitu berharga. Setelah mendengar itu, Song Ziqiong akhirnya merasa lega. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang kau berikan.